Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan nama saya Ibnu Fajar Nusirwan dengan NIM 200860038 dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan dan mempresentasikan mengenai analisis horizontal untuk pengajuan judul skripsi, yaitu hubungan daya tahan kardiovaskuler terhadap kemampuan menyelam mahasiswa UK UNP Diving Club. Untuk judul, yaitu hubungan daya tahan kardiovaskuler terhadap kemampuan menyelam mahasiswa UK UNP Diving Club. Adapun masalah, yaitu berdasarkan pengamatan yang penulis perhatikan, masih banyak dari kita yang belum sadar akan pentingnya olahraga air. Salah satunya selam. Dengan melakukan penyelaman, maka kita akan banyak menjumpai berbagai manfaat dari segi kesehatan diri, bahkan melihat keindahan alam di bawah laut. Tetapi, jika hal itu tidak dilakukan penyelaman yang baik, maka manfaatnya masih belum dapat kita gapai. Dengan hal itu, dibutuhkan kemampuan menyelam, bahkan tanpa bantuan alat sekalipun, dan hal itu akan berguna suatu saat nanti apabila terjadinya gangguan pada alat. Maka alternatifnya selanjutnya menyelam tanpa alat. Maka di sini penulis ingin melakukan penelitian untuk meneliti kemampuan menyelam dari mahasiswa UK UNP Diving Club. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul hubungan daya tahan kardiovaskuler terhadap kemampuan menyelam mahasiswa UK UNP Diving Club. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, supaya dapat meningkatkan dan melihat kemampuan dari mahasiswa UK UNP Diving Club dalam menyelam. Dan tujuan yang kedua adalah bahan acuan dan masukan untuk kedepannya agar proses penyelaman dapat semakin lebih baik untuk seterusnya dan menghasilkan bibit penyelam yang berkualitas. Untuk manfaat penelitian, hasil dari penelitian dapat diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu terutama mahasiswa UK UNP Diving Club. Adapun manfaatnya itu adalah yang pertama, dapat mengembangkan, meningkatkan kemampuan menyelam tanpa alat dengan baik. Dan yang kedua adalah memberikan keinginan untuk berani dan dapat melakukan penyelaman tanpa menggunakan alat. Untuk selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang diangkat adalah penelitian kuantitatif korelasi. Menurut Creswell 2014, penelitian kuantitatif korelasional adalah penelitian dengan menggunakan metode statistik yang mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Untuk instrumen penelitian menggunakan beberapa tes. Yang pertama ada tes denyut nadi sebelum dan sesudah. Yang kedua, tes tahan napas di tempat di dalam air. Dan yang ketiga, tes apnea jarak 25 meter. Untuk variabel yang ada dalam penelitian ini adalah variabel bebas, yaitu X, kemampuan menyelam tanpa alat. Dan variabel terikat, Y, mahasiswa UK UNP Diving Club. Untuk tempat, waktu, populasi, dan sampel, untuk tempat di kolam renang UNP Air Tawar. Untuk waktu, penelitian ini akan dilaksanakan setelah hasil keputusan presentasi yang akan diputuskan oleh dosen penguji. Selanjutnya, populasi, yaitu mahasiswa UK UNP Diving Club, dan sampelnya adalah mahasiswa aktif
UK UNC Diving Club. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis ini menggunakan rumus statistik menggunakan teknik analisis t-test. Setelah data diperoleh, maka dilakukan uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok sampel berasal dari berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas tersebut dilakukan uji Lilliefors dengan rumus dites dalam Adnan 2012-2013 sebagai berikut. T sama dengan dalam kurung SI kurang S2 bagi akar sigma D2 kurang sigma D2 dibagi N per N dalam kurung N kurang 1. Adapun X1 itu adalah min tes awal, X2 min tes akhir, D beda antara skor sampel 1 dan 2, D2 kuadrat beda, dan sigma D jumlah kuadrat beda, dan N jumlah sampel. Baiklah, itu sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengajuan judul analisis horizontal skripsi. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman yang lainnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.